Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Bagus Muhammad, NIM 3011910008. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai linear regression. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai gradient descent dan implementasinya. Yang pertama, terkait pengertian apa sih itu gradient descent? Nah, yaitu merupakan teknik mengoptimalkan menggunakan gradient yang dihitung dari hasil backpropagation. Nah, backpropagation yang nantinya hasilnya merupakan adjustment untuk memperbarui backend bias. Ya, mengenai tujuan, intinya sebuah gradient descent ini merupakan optimizer. Nah, dia akan melakukan sebuah optimalisasi untuk meminimalisir loss-nya. Nah, loss itu apa? Nah, loss itu merupakan nilai dari dimana misalnya E dikurang Y aksen. Nah, merupakan suatu nilai perbedaan nilai sesungguhnya dengan nilai yang kita dapatkan dari hasil komputasi atau error network yang kita punya. Nah, tujuan gradient ini untuk mengecilkan loss-nya. Jadi kita mau mendapatkan model error network yang menghasilkan nilai prediksi seminimal mungkin errornya atau mendekati benar. Cost atau loss function diminimalisir dengan menyesuaikan nilai weight-nya. Nah, pada gradient descent ini dia akan melakukan adjustment weight-nya. Pada saat momen melakukan learning weight akan disesuaikan. Jadi initial weight ini dia akan menyesuaikan dari garis cekung ini, yaitu gradient secara otomatis. Nah, maka dia akan turun mengikuti panah ini sedikit demi sedikit hingga menyesuaikan gradiennya. Nah, setelah itu jadi di sepanjang lereng atau gradient fungsi ini dia akan melakukan adjustment sampai dia menuju ke global minimum. Jadi dia akan melakukan adjustment dari learning turun terus sampai global cost minimum ini untuk meminimalisir, karena tujuannya untuk optimizer dan untuk reseptor yang sederhana. Untuk cost function linearnya itu menyesuaikan dengan weight-nya, tapi untuk deep neural network sedikit kompleks, fungsinya akan non-linear tentunya. Nah, akan lebih kompleks juga karena gradient descent ini harus melintasi sepanjang dimensi yang berbeda dan juga agak sulit untuk mencapai global cost minimum dengan waktu yang kita inginkan. Nah, agar kita bisa melakukan learning lebih cepat, ada juga metode stochastic gradient design. Nah, metode tersebut dapat mempercepat melakukan learning dibandingkan gradient descent. Nah, saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai metode stochastic gradient, maka kita bisa langsung ke implementasi gradient descent-nya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya terkait implementasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rumus terlebih dahulu. Yang pertama itu initially let m sama dengan 0 and c sama dengan 0 at the our learning rate control. Yang dimaksud ini ialah
biarkan M sama dengan 0 dan C sama dengan 0, dan biarkan tersedia learning rate, dan fungsi learning rate ini akan mengontrol nilai M atau C berubah dengan setiap langkah. Jadi L harus menjadi nilai yang sangat kecil, atau L ini sebut saja learning rate ini sama dengan 0,0001. Apabila nilai L terlalu tinggi, maka penurunan gradien tidak akan mencapai titik minimum, kurang lebih seperti itu. Dan untuk rumus yang kedua ini, step yang kedua, itu dimaksudkan adalah menghitung turunan parsial untuk mengetahui fungsi parsial kerugian terhadap M, untuk membedakan fungsi untuk hanya suku-suku yang mengandung M, dan menganggap suatu yang lain sebagai konstanta. Jadi ketika memilih kuadrat utuh, jadi kita menerapkan aturan rantai dalam kasus ini untuk membedakan bahwa kita memiliki 2 kali Y MX ditambah C, dan di sini satu-satunya suku dan Y dan C times M adalah minus MX, jadi turunannya minus X tinggal dengan persamaan ini. Nah, kita tahu bahwa MX plus C adalah nilai prediksi Y bar. Dan untuk yang sehingga ini masih berlanjut, untuk distribusikan tersisa persamaan turunan terhadap M sama dengan minus 2 dengan N jumlah dari 1, sama dengan 0 sampai 11 kali selisih antara Y dan Y bar, sama halnya yang sekarang. Dan sekarang untuk mencari turunan yang parsial yang kedua terkait rumus DN yang kedua ini, ya sekarang mencari turunan terhadap C. Jadi dengan cara yang sama kita bedakan, dan kita akan mendapatkan persamaan ini minus 2 dengan N jumlah dari 1 sama dengan 0 hingga, dan perbedaan antara Y11, perbedaan antara kedua persamaan ini adalah JC tidak memiliki item X. Dan untuk yang langkah ketiga, untuk memperbarui nilai saat ini dari M dan C, menggunakan persamaan M sama dengan min L dikali DM. Nah, kali ini turunan parsial terhadap M, dan begitu pula dengan C, sama dengan C dikurang L dikali DC. Nah, dikurangnya N, turunan parsial kali sehubungan dengan C, dan diulangi sampai fungsi kerugian kami adalah nilai yang sangat kecil atau idealnya sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu sedikit penjelasan mengenai formulanya. Dan untuk implementasinya, yang pertama kita akan membuat import, yaitu importnya yang terdiri dari NumPy SMP, import pandas std, import Matroid pyplot stlt. Nah, lalu fungsinya untuk yang NumPy ini untuk mempercepat perhitungan, dan untuk pandas ini digunakan untuk membaca input. Lalu untuk yang Matplotlib ini untuk memvisualisasikan hasil, dan kita akan ukur ukuran plot kita. Nah, ini ukuran plot kita pakai font size-nya 12 dan 9. Dan untuk import data, kita panggil, ini saya menggunakan data dari GitHub, jadi saya panggil datanya menggunakan URL seperti ini.
datanya, tinggal linknya kita copy saja, kita masukkan ke sini. Sudah itu kita cek data kita. Nah, untuk data kolom pertama X dan kedua ini Y, dan kita terapkan variabel independen kita. Nilai yang diberikan dari X akan memprediksi kita dalam membuat model untuk memecahkan nilai Y. Kurang lebih seperti ini. Kita membuat model. Lalu kita definisikan variabelnya. Lalu kita sudah membuat model, kita definisikan model, kita buat variabel, kita definisikan variabelnya, kita menggunakan fungsi log. Jadi ini didapat dari semua baris dari kolom pertama, yaitu kolom dengan indeks 0 dan itu akan disimpan pada X. Nah, semua baris di kolom kedua, yaitu kolom dengan indeks 1, akan disimpan di Y. Lalu kita jalankan, maka akan tampil seperti ini, data seperti ini. Setelah kita jalankan, maka kita akan membangun model, yaitu membangun model dengan variabel M sama dengan 0, C sama dengan 0. Lalu untuk L sendiri merupakan learning rate. Kita juga dapat mendefinisikan learning rate ini, N adalah jumlah iterasi, dan untuk yang EPOS ini dengan jumlah iterasi gradient descent 1000. Jika memilih nilai yang lebih kecil learning rate, maka harus menambah jumlah epochs, dan itu akan menghasilkan akurasi yang lebih baik. Nah, setelah itu untuk menemukan nilai N, jadi N menjadi jumlah elemen dari X, lalu kita akan mulai proses penurunan gradient menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita masukkan fungsi for seperti ini, lalu kita buat garis prediksi Y pred sama dengan N kali X plus C. Nah, dan untuk yang di M dan di C ini merupakan rumus yang telah tadi saya jelaskan, yaitu untuk mencari nilai M dan untuk mencari nilai C. Setelah kita inputkan rumusnya, lalu kita buat update untuk nilai M dan nilai C nya. Nah, setelah dijalankan, maka akan muncul data akurasi seperti ini. Nah, ini untuk tegal for I in range saya gunakan 10 kali, maka muncul datanya yang di sini akan muncul 10 kali. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir menampilkan hasil prediksi. Nah, untuk menampilkan hasil prediksi ini kita visualisasikan, maka hasil untuk setiap nilai X kita nilai prediksi Y dalam garis merah, dan nilai sebenarnya dari Y dalam warna biru. Jadi di sepanjang garis regresi kita mendapatkan kesalahan yang paling sedikit, maka tampilannya kan seperti ini. Itu sedikit penjelasan regresi linier. Oke, masih saja gradient descent dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.